Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel dan di video pertama saya. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah materi desain pembelajaran akidah akhlak dengan dosen pengampu Bapak Slamet MPDI. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Dan di sini saya memilih materi mengenai adab bermain yang dipelajari di Madrasah Ibtidaiyah kelas 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Windy Nur Hamidah hadirah. Alhamdulillah semua siswa hadir di kelas. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alangkah baiknya sebelum ke materi Ibu akan mencoba mengulas materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Tidak, Bu. Minggu kemarin telah Ibu jelaskan mengenai adab belajar dan mengaji. Sekarang di sini Ibu akan menjelaskan mengenai adab bermain. Ada yang masih ingat apa itu adab? Saya, Bu. Silahkan ini. Adab adalah suatu perbuatan yang baik yang sesuai dengan peraturan dan norma, terutama norma agama. Ya, betul. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih lagi apa itu adab bermain. Lihat ke papan tulisnya. Tadi telah dijelaskan oleh Windy bahwa adab itu suatu tata cara atau perbuatan yang baik yang sesuai dengan nilai dan ajaran agama. Sedangkan apabila adab bermain di sini berarti disimpulkan bahwa adab bermain adalah suatu tata cara atau perbuatan yang baik ketika bermain. Permainan apa saja sih yang sering kalian lakukan di rumah? Coba Windy. Bermain boneka, sepak bola, bermain lompat tali, dan masih banyak lagi, Bu. Oh iya, bagus. Bermain itu sebenarnya merupakan aktivitas yang bisa menyegarkan pikiran. Akan tetapi dalam bermain juga kita itu jangan sampai terlena. Jangan sampai kita melupakan kewajiban kita, misalnya sholat, belajar, dan hal-hal yang lain yang merupakan aktivitas yang perlu kita lakukan juga.
Adapun ada bermain itu, di sini Ibu akan jelaskan ada 5 ada bermain. Yang pertama, ada bermain itu memperhatikan waktu. Nah, maksudnya di sini memperhatikan waktu bahwa ketika bermain itu kita jangan sampai melupakan sholat. Nah, misalkan kita sedang bermain nih, kita sedang bermain lompat tali, akan tetapi kita mendengarkan azan berkumandang. Segeralah kalian pulang ke rumah untuk menunaikan sholat terlebih dahulu. Nah, nanti ketika setelah sholat kalian bisa melakukan atau melanjutkan permainan lompat talinya lagi. Terus yang kedua itu dalam bermain itu kita harus jujur. Kenapa kita harus jujur? Karena orang yang jujur itu akan mendapatkan teman atau disenangi oleh orang lain. Kita akan banyak teman, kita tidak akan dijauhi oleh orang lain. Kenapa? Karena orang yang curang itu tidak akan didekati atau tidak akan ditemani oleh teman-teman. Nah, di sini siapa yang suka curang kalau main sama teman-temannya? Tidak ada, Bu. Nah, alhamdulillah, ya memang dalam bermain itu jangan sampai kita curang. Kita itu harus jujur. Karena apa? Karena agar menambah kepercayaan teman-teman kita ketika bermain. Terus yang ketiga, tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, di sini tidak boleh mengganggu orang lain. Apa maksudnya dari tidak boleh mengganggu orang lain itu? Jadi dalam bermain itu, yang ketiga itu kan tidak boleh mengganggu orang lain. Kenapa? Karena apabila kita mengganggu aktivitas orang lain itu akan merasa terganggu dan akan merasa itu akan terusik oleh kita. Jadi misalkan kita itu bermain di tempat yang sangat tidak akan mengganggu orang lain. Contohnya kita bermain itu sepak bola. Nah, kita bermain sepak bola, jangan sampai kita bermainnya di jalan raya. Kenapa? Nanti ditakutkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya, nanti bisa ada yang kecelakaan atau apa. Nantinya kita yang celaka atau orang lain yang celaka kan, itu kita tidak mau. Jadi apabila kita mencari itu dalam bermain itu, kita harus mencari tempat yang benar-benar tidak akan mengganggu orang lain. Terus yang keempat, tidak boleh berkelahi atau tidak boleh bertengkar atau tidak boleh bermusuhan. Nah, dalam bermain itu kan kita itu mengharapkan suatu ketenangan, kesenangan yang nantinya dalam bermain itu kita ingin saling menguntungkan atau saling menyayangi teman-teman kita. Jangan sampai seperti ini. Misalkan di sini contohnya Windy bermain lompat tali dengan teman-temannya. Nah, dalam bermain lompat tali itu Windy menang, akan tetapi temannya kalah. Nah, jangan sampai si temannya itu memarahi Windy karena dia tidak terima bahwa Windy menang. Nah, akan tetapi Windy juga tidak boleh sampai sombong atau tidak boleh sombong merasa dirinya paling menang. Karena apa? Dalam permainan itu sesungguhnya pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Atau yang kelima,
Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, yang kelima ini yaitu selesai bermain, saling memaafkan. Nah, nanti apabila kita telah melakukan sebuah permainan dalam bermain, kita harus saling memaafkan antar teman karena tanpa kita sadari kita melukai hati teman kita, baik itu dari ucapan, dari perlakuan. Jadi alangkah baiknya selesai bermain itu kita saling memaafkan. Bagaimana anak-anak sudah paham materi mengenai ada bermain ini? Udah, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin menanyakan bagaimana cara permainan yang kalian lakukan. Boleh satu juga, apapun. Silahkan Windy, tolong jelaskan permainan apa yang kamu lakukan di rumah. Permainan yang saya lakukan di rumah yaitu permainan lompat tali, Bu. Jadi sebelum melakukan permainan lompat tali, kita harus mencari teman-teman kita terlebih dahulu, minimalnya 2 orang. Jadi jumlah untuk bermain lompat tali minimal 3 orang, dan cara melakukannya 2 orang teman kita memegang ujung tali. Setelah itu kita berada di tengah-tengah antara mereka dan mereka memutarkan tali tersebut dan kita lakukan lompat sesuai dengan hitungan. Dan selesai itu kita langsung berhenti. Sudah, Bu. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran minggu kali ini yaitu ada bermain itu merupakan suatu tata cara atau perbuatan yang baik dalam melakukan permainan. Adapun ada bermain itu ada 5. Yang pertama, kita harus memperhatikan waktu. Yang kedua, kita harus jujur. Yang ketiga, kita tidak boleh mengganggu orang lain. Keempat, tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. Dan yang kelima itu selesai bermain kita harus saling memaafkan antar teman. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas di halaman 85 yang Ayo Berlatih. Jangan lupa kerjakan tugas ini karena minggu depan Ibu akan menilai hasil kerja kalian. Dan untuk materi minggu depan yaitu mengenai akhlak tercela. Dan minggu kali ini telah usai dan alhamdulillah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini. Ibu harapkan dari pembelajaran ada bermain ini nantinya kalian bisa menerapkan ada bermain ini di lingkungan bersama teman-teman kalian. Nah, untuk itu Ibu minta maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Tolong Windy banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan di materi mengenai akhlak tercela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu.